ah jadi orang Kristen itu percaya aja deh, gak usah terlalu banyak berpikir. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adam Sopiano. Jadi hari ini aku akan mereview sebuah buku yang sangat berat ya. Ya lumayan berat lah. Karena buku ini adalah buku filsafat yang berisi pemikiran eh, seorang filsuf abad pertengahan, yaitu Agustinus, dengan judul dalam bahasa Indonesia Pengakuan-Pengakuan. Oke, jadi buku ini ditulis oleh seorang Santo Agustinus. Beliau ini adalah seorang uskup eh, dari Hippo, sekarang itu berada di Afrika Utara dengan negara Aljazair. Buku ini sangat banyak mempengaruhi para filsuf setelah Agustinus dan juga banyak teolog-teolog serta reformator-reformator yang terinspirasi dan banyak mengambil ajaran dari Agustinus ini. Nah, teman-teman, buku yang saya pegang ini adalah versi terjemahannya dari bahasa Inggris yang berjudul Confession. Ya, sebenarnya bahasa aslinya adalah bahasa Romawi. Nah, buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Berdasarkan dari bukunya, buku ini terbitan pertamanya pada tahun 1996. Lalu, apa pemikiran Agustinus yang mengisi seluruh buku ini yang dituangkan dalam buku tebal ini? Ya, sesuai dengan uh, judulnya ya, The Confession. Jadi buku ini berisi tentang bagian pertama itu mengenai bagaimana seorang Agustinus mengakui seluruh keberdosaannya. Proses bagaimana ia bertobat, bagaimana ia mengisahkan dari kecilnya melakukan dosa-dosa kecil seperti contohnya adalah mencuri buah, dan kemudian uh, pada saat dewasa dia mulai mengenal dan mempelajari ajaran-ajaran Manikaisme. Ya walaupun pada akhirnya dengan bantuan ibunya ia bertobat, dan beliau ini sangat suka bertanya dalam hidupnya ya, berfilsafat begitu. Sehingga ia menjawab pertanyaan itu dengan bertemu orang-orang suci, guru-gurunya berkelana sampai Roma dan seterusnya, sehingga pada akhirnya ia mulai bertobat. Setelah pertobatan itu, di bagian yang kedua sampai yang akhir buku ini ia menulis tentang kontemplasi atau refleksi rohani mengenai apa yang Tuhan maksud di dalam penciptaan di seluruh dunia, yaitu mengenai waktu, mengenai ingatan atau memori, dan juga maksud Tuhan dalam penciptaan selama 7 hari itu. Nah, jadi teman-teman, buku ini sangat berat ya menurutku. Ya aku selesaikannya itu baru-baru aja gitu. Padahal aku beli buku ini pada tahun 2020. Bukan, pada tahun 2021. Jadi aku selesaikan buku ini selama satu tahun lebih gitu. Karena saking beratnya. Ya mungkin pada saat sekali baca, mungkin aku belum merasa mengerti sepenuhnya di dalam buku ini. Tapi mungkin setelah ini aku akan bacanya sekali lagi. Ada banyak sekali kekayaan-kekayaan pikiran dari seorang murid hamba Tuhan ini yang mungkin perlu sekali kita uh, telusuri dan kuasai. Namun buku ini bukan untuk semua orang ya, karena bukannya sesat atau gimana, tapi karena buku ini sangat berat gitu. Jadi mungkin di halaman pertamanya aja itu bisa bikin kalian uh, enak gitu, nggak mau lagi bacanya gitu. Tapi buku ini sangat rekomendasi bagi kalian yang mungkin uh, ingin banyak mempelajari tentang filsafat abad pertengahan, khususnya tentang mencampur adukan filsafat dengan teologi. Oke, mungkin ada 3 hal yang aku dapat dari buku ini ya. Mungkin dari sekali pertama aku membacanya, yaitu bahwa iman itu bukan hanya percaya saja gitu. Jadi kita mendengar lalu percaya, ah jadi orang Kristen itu percaya aja deh, gak usah terlalu banyak berpikir. Tetapi Agustinus mempertanyakan imannya, sehingga awalnya ia masuk ke dalam Manikaisme.
tapi kemudian dia bertobat lagi. Jadi buku ini memberi kita pelajaran bahwa kita harus mempertanyakan sesuatu hal dalam iman kita. Tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan iman kita, tapi kita harus terus bertanya. Ketika pertanyaan itu bisa dijawab dan pasti akan dijawab oleh Alkitab, maka iman kita akan semakin kuat. Jadi iman itu juga perlu berpikir, bukan hanya asal terima-terima saja. Yang kedua adalah bagaimanapun jauhnya kita pergi, hilang dari hadapan Tuhan, kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena sekali Tuhan melakukan panggilan kepada kita, kita tidak akan pernah pergi selamanya. Jadi ini mungkin berhubungan dengan doktrin predestinasi ya. Jadi itu mungkin nanti akan dibahas oleh para teolog, bukan saya. Intinya adalah sekali kita dapat mendapatkan panggilan yang sempurna dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menolaknya. Dan hal ini dicontohkan oleh Agustinus ya. Jadi beliau walaupun seberapa jauh beliau menelusuri ilmu pengetahuan kemanapun beliau pergi, tetapi beliau akan kembali gitu. Akhirnya bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang taat sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga adalah di dalam Alkitab yang merupakan pegangan kita dan pedoman hidup kita, ada begitu banyak sekali kekayaan, kebijaksanaan yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ilhami, yang membuat kita bisa berkontemplasi dan merefleksikan kehidupan kita. Kita tidak perlu susah-susah mencari buku motivasi yang baik, buku pengembangan diri yang sempurna. Kita cukup merenungi Alkitab dengan bantuan para pendeta, para teolog yang mengerti arti isi dari kitab suci. Dan juga perlu dengan kerendahan hati kita menelusurinya. Ya oke. Itu saja review dari aku tentang buku pengakuannya Agustinus. Mungkin ini bisa jadi gambaran kalian yang berminat tentang pemikiran Agustinus di abad pertengahan. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.